Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Palembang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang administrasi kepustakaan sekolah. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Dedek. Kepada Saudari Dedek, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Helsa. Selanjutnya yaitu di sini ada definisi perpustakaan. Menurut Undang-Undang Perpustakaan pada bab 1 pasal 1 menyatakan perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam. Mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Dalam arti tradisional, perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota yang institusi dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang ternyata tidak mampu membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri. Selanjutnya, adapun fungsi perpustakaan sekolah, menurut Rohanda tahun 2000 halaman 2, fungsi perpustakaan yaitu sebagai pusat kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan seperti tercantum dalam kurikulum sekolah. Pusat penelitian sederhana yang memungkinkan para siswa mengembangkan kreativitas dan imajinasinya. Dan pusat membaca buku-buku yang bersifat kreatif dan mengisi waktu luang, atau bisa juga dibilang buku-buku hiburan. Menurut SK Mendikbud nomor 0103 atau 0 atau tahun 1981 tanggal 11 Maret tahun 1981 dalam Rohanda tahun 2000 halaman 1, perpustakaan sekolah mempunyai fungsi sebagai yang pertama, pusat kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan seperti tercantum dalam kurikulum sekolah. Yang kedua, ada pusat penelitian sederhana yang memungkinkan para siswa mengembangkan kreativitas dan imajinasinya. Dan yang ketiga, pusat membaca buku-buku yang bersifat rekreatif dan mengisi waktu luang atau yang bisa dibilang buku-buku hiburan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sonia. Kepada Saudari Sonia, kami persilahkan. Hal ini juga dijelaskan oleh Wijianti. Fungsi perpustakaan sekolah adalah sebagai sumber kegiatan belajar mengajar, yaitu membantu program pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tujuan yang dapat dalam kurikulum, mengembangkan kemampuan anak, menggunakan sumber informasi bagi guru. Perpustakaan merupakan tempat untuk membantu guru dalam mengajar dan memperluas pengetahuan. Yang selanjutnya, membantu siswa untuk memperjelas dan memperluas pengetahuannya pada setiap bidang studi. Oleh karena itu, perpustakaan dapat dijadikan sebagai semacam laboratorium yang sesuai dengan tujuan di dalam kurikulum. Selanjutnya, mengembangkan minat dan budaya membaca yang setuju kebiasaan belajar mandiri. Selanjutnya, membantu siswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan kegemarannya. Selanjutnya, membiasakan siswa untuk mencari informasi di perpustakaan. Kemahiran siswa untuk mencari informasi di perpustakaan akan menolongnya untuk mampu belajar secara mandiri dan memperlancar dalam mengikuti pelajaran selanjutnya. Selanjutnya, merupakan tempat untuk mendapatkan bahan reaksi sehat melalui buku-buku bacaan yang sesuai dengan umur tingkat kecerdasan siswa. Yang terakhir yaitu memperluas kesempatan belajar bagi siswa. Adapun administrasi perpustakaan sekolah. Yang pertama itu ada buku induk,
atau buku inventaris. Yang pertama, buku inventarisasi buku. Bila buku dan atau bahan pustaka lain yang dijadikan koleksi perpustakaan tiba di perpustakaan, baik bersumber dari pembelian maupun hadiah, maka pengecekan buku atau bahan perpustakaan lain. Bahan perpustaka, khususnya buku yang diserahkan ke unit pengadaan, pengelolaan bahan pustaka yang berasal dari berbagai sumber itu. Perlu dilakukan pengecekan ulang. Pengecekan terutama lebih ditekankan pada fisik buku seperti jumlah nomor halaman dan urutannya, ketepatan pengarang maupun kekuatan jilitan buku. Apabila ditemukan buku-buku yang jilitannya kurang kuat, lebih baik dilakukan jilitan ulang sebelum buku-buku tersebut siap diproses. Khusus bagi bahan pustaka yang bersumber dari pembelian, cocokkan bahan pustaka yang diterima dengan daftar pengantar. Catat jika ada yang cocok. Selesaikan dahulu sampai semuanya cocok, baru diproses lebih lanjut. Yang kedua itu ada pencantuman identitas. Semua bahan pustakaan dalam hal ini khususnya bahan tercetak harus diberi tanda identitas pemilikan. Tanda ini lazimnya berupa stempel yang memang khusus didesain untuk pemberian tanda identitas pada bahan tercetak. Ada dua macam stempel identitas itu. Yang pertama, identitas berupa stempel memanjang untuk distempelkan pada sisi buku sebelah luar. Yang kedua itu ada stempel identitas berupa stempel pendek. Nah, yang ketiga itu ada pemberian nomor induk. Setelah buku distempel, buku tersebut dicatat dalam buku induk. Buku-buku didaftarkan menurut tanggal terima. Setiap eksemplar buku memiliki nomor urut induk tersendiri. Hal ini untuk memudahkan kita mengetahui jumlah koleksi dan bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Misalnya buku Ensiklopedia Americana ada 30 volume atau jilid. Berarti harus tersedia 30 nomor induk, 1 volume, jilid 1 nomor induk. Sebaiknya untuk buku pembelian, hadiah, atau hasil tukar menukar mempunyai nomor induk tersendiri. Hal ini dimaksudkan mempermudah dalam pengecekan, dalam mencatat induk pada buku tersendiri. Kemudian itu ada kolom buku induk. Buku inventaris adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat ini contohnya. Ada nomor, tanggal, pengarang, judul, penerbit, tahun penerbit, nomor klarifikasi, asal sumber, dan keterangan. Oke, baiklah. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Saudari Nasa. Kepada Saudari Nasa kami persilahkan. Baik, yang pertama yaitu ada bagian kolom 1, nomor induk diisi dengan nomor urut pencatatan dalam daftar. Nah, kemudian di kolom selanjutnya ada tangga, diisi lengkap tanggal, bulan, tahun ketika buku dicatat. Nah, untuk kolom yang selanjutnya, yaitu kolom 3, ada pengarang, diisi dengan nama pengarang utama, penulisan sesuai dengan peraturan katalogisasi untuk nama-nama pengarang. Nah, selanjutnya di kolom 4 itu ada judul. Nah, diisi dengan judul buku yang tercantum pada halaman judul. Yang selanjutnya itu ada di kolom 5, itu berisi penerbit, diisi dengan nama penerbit dan kota tempat terbit. Contohnya, Jakarta, diterbitkan oleh Gramedia, seperti itu. Selanjutnya di kolom 6 ada tahun terbit, diisi dengan tahun buku diterbitkan sesuai dengan edisi atau cetakan yang terakhir. Yang selanjutnya ada kolom 8, nomor klasifikasi, diisi nomor klasifikasi dari buku tersebut. Yang selanjutnya di kolom
Di kolom 8 ada asal atau sumber pembelian atau hadiah. Bagi buku yang berasal dari hadiah ditulis nama, kemudian atau lembaga atau instansi atau orang yang menghadiahkan. Nah, yang selanjutnya dari kolom 9 yaitu berisi tentang keterangan diisi apabila buku rusak, ditarik dari peredaran atau diisi dengan penempatan buku. Misalnya reference, sirkulasi dan sebagainya atau keterangan lain yang tidak bisa dimasukkan pada kolom yang sudah ada. Nah, yang selanjutnya penempatan nomor induk beserta tanggal pencantuman biasanya dibuatkan stempel khusus. Contohnya, setelah pekerjaan ini selesai, buku diteruskan ke bagian katalog dan klasifikasi. Nah, yang contoh dari stempelnya itu ada di sebelah kiri ya. Ada perpustakaan dari NTS Salafia di Kalimas. Nah, seperti itu kurang lebih ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu inventaris buku. Jadi setiap koleksi berkala yang menjadi milik perpustakaan terlebih dahulu dibubuhi stempel perpustakaan. Nah, kemudian didaftar atau diinventarisir pada kartu yang dibuat dari karton manila berukuran 23 x 18 cm. Gambar di bawah ini adalah kartu surat kabar dengan kolom dan keterangannya. Nah, ini contoh dari surat inventarisasi buku. Nah, di situ terdapat judul, kemudian penerbit, alamat, tahun, tanggal, bulan, sampai dengan dan sebagainya. Selanjutnya di bagian belakang kartu dibuat kolom-kolom yang sama seperti bagian depan untuk keterangan judul penerbit dan sebagainya. Sebagainya tidak perlu dicantumkan lagi, cukup nama bulan dan tanggal saja. Kemudian untuk majalah dan buletin perlu dicap pada sampul di sebelah kanan atas. Kemudian pada halaman tertentu perlu juga dibubuhi cap sebagai kode perpustakaan, tetapi dijaga agar gambar atau teks jangan terkena sehingga menjadi kabur. Nah, yang selanjutnya majalah dan buletin ditentukan kartu sendiri. Dibuatkan dari karton manila berukuran 23 x 18 cm. Nah, kolom-kolom dan keterangannya bisa dilihat di contoh gambar di bawahnya. Itu ada perpustakaan, nama perpustakaan dari SMP mana gitu mungkin ya. Kemudian judul, penerbit, alamat, tahun, dan bulan mungkin ini ya. Selanjutnya pada bagian belakang, buatlah kolom-kolom yang sama mulai dari bulan Juli sampai Desember atau disesuaikan dengan kartu. Nah, yang selanjutnya ada inventaris gunting surat kabar atau majalah, ataupun bisa disebut clipping. Nah, guntingan surat kabar atau majalah hendaknya dihimpun dalam map atau sejenisnya ataupun amplop besar. Pada bagian luar map atau amplop besar diberi catatan mengenai subjek atau bidang ilmu pengetahuan guntingan tersebut dan nomor klasifikasi. Yang selanjutnya, map atau amplop ini sebaiknya disusun dengan ditempatkan pada suatu tempat, misalnya pada file, vertikal atau kotak. Nah, penyusunannya dapat diatur menurut abjad subjek atau menurut nomor klasifikasi subjek. Nah, yang selanjutnya ada buku pengunjung. Nah, buku pengunjung ini memuat tentang data pengunjungan yang datang ke perpustakaan dan membedakan antara jenis kelamin maupun status atau golongan. Buku ini memuat kolom-kolom antara lain. Yang pertama yaitu nomor. Nah, untuk nomor mengetahui jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan. Selanjutnya yaitu tanggal, diisi pada waktu datang ke perpustakaan. Nama pengunjung itu sendiri, kemudian jenis kelamin, diisi jenis kelamin pengunjung untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan, kemudian kelas atau status, diisi untuk membedakan antara
Bagi perpustakaan sekolah untuk perpustakaan masyarakat diisi status misal mahasiswa, pelajar, pegawai, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada keterangan diisi bila diperlukan atau bisa juga diisi pesan-pesan atau pesan dan lain-lain. Nah, ini contoh dari buku pengunjung, ada nomor nama, kemudian jenis kelamin, asal, alamat, tanda tangan, dan saran. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nasa. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Tiara. Kepada Tiara, persilakan. Baiklah, selanjutnya ada buku peminjaman. Buku ini mencatat tentang data peminjaman dan buku yang dipinjam di perpustakaan. Buku ini memuat tentang kolom-kolom antara lain. Yang pertama, nomor. Untuk mengetahui banyak peminjaman yang meminjam buku di perpustakaan. Yang kedua, nama, diisi nama si peminjam. Yang ketiga, kelas, untuk mengetahui kelas si peminjam. Yang keempat, judul buku, diisi judul buku yang pinjam. Yang kelima, nomor inventaris, diisi sesuai dengan nomor inventaris yang telah dicantumkan dalam buku. Yang ke-6, tanggal pinjam, diisi tanggal saat meminjam. Yang ke-7, tanggal harus kembali, diisi buku itu harus mengembalikan tanggal berapa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ke-8, tanggal kembali, diisi pada saat mengembalikan buku itu. Yang ke-9, keterangan, diisi dengan tanda tangan atau lainnya. Selanjutnya, di sini ada contoh dari buku peminjam. Ada nomor, nama, alamat, status, judul pengarang, nomor inventaris, tanggal pinjam, tanggal harus kembali, tanggal kembali, dan keterangan. Selanjutnya, sistem peminjaman. Sistem peminjaman yaitu serangkaian cara pencatatan peminjaman maupun pengembalian bahan pustaka dengan aturan-aturan tertentu. Yang pertama, sistem buku besar, sistem sewa atau peminjaman dan pengembalian koleksi bahan pustaka memakai catatan buku besar. Nama peminjam dicatat dalam salah satu halaman catatan buku besar dan halaman diberi nomor urut, satu halaman catatan buku besar dan halaman diberi nomor urut yang dianggap sebagai nomor anggota. Pada halaman tersebut terdapat kolom-kolom nama, alamat peminjaman, tanda tangan petugas, tanggal peminjaman, dan tanggal kembali. Selanjutnya, sistem selip atau bon pinjaman. Sistem peminjaman dengan menggunakan selip atau bon pinjaman yaitu dengan nama peminjaman, alamat peminjam, data bahan pustaka, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, tanda tangan peminjaman. Selanjutnya, sistem kartu buku. Sistem peminjaman yang pencatatan peminjamannya dilakukan pada kartu buku yang ada pada bahan pustaka. Apabila bahan pustaka dipinjam, maka kartu buku dicabut oleh petugas dan kartu buku dicabut oleh petugas dan disusun berdasarkan tanggal pengembalian. Selanjutnya, kartu anggota. Ada beberapa macam kartu anggota yang dapat dipilih salah satunya atau secara kombinasi untuk digunakan di perpustakaan bersangkutan. Yang pertama, kartu identitas yang hanya memuat nomor registrasi atau anggota, nama, alamat, tanggal berlaku keanggotaan. Selanjutnya, kartu peminjam yang memuat data yang sama seperti kartu identitas yang ditambah 2 kolom untuk mencatat transaksi peminjaman. Selanjutnya, sistem bond dibuat rangkap 2 atau 3 di mana setiap buku yang dipinjam harus ditulis dalam satu bond, lengkap dengan nama peminjam, alamat, nomor buku, judul buku, nama pengarang, dan sebagainya. 1 lembar untuk peminjam, yang lain untuk mencatat perpustakaan. Sistem ini kurang efisien dari segi waktu karena peminjam harus menulis bond sebanyak buku yang dipinjam. Selanjutnya, kantung buku.
berupa kantung-kantung kecil berisi nama anggota, nomor registrasi, alamat, tanggal berlaku keanggotaan, diberikan kepada anggota sesuai dengan jumlah buku yang boleh dipinjam. Setiap kali anggota meminjam, ia harus menyerahkan satu kantong buku untuk setiap judul yang dipinjam. Selanjutnya, untuk perpustakaan sekolah atau masyarakat sebaiknya menggunakan kartu identitas yang kini lazim digunakan di banyak perpustakaan. Bentuknya yang seperti KTP, memudahkan orang menyimpannya dalam dompet sehingga selalu dibawa dan bisa sewaktu-waktu datang ke perpustakaan untuk meminjam buku. Pasangan kartu identitas ini adalah kartu peminjam untuk setiap anggota yang disimpan di bagian peminjaman. Selanjutnya catatan, untuk perpustakaan yang anggotanya terbatas dan buku yang akan dipinjamkan belum banyak, kartu peminjam dapat diganti dengan buku tulis. Selanjutnya, buatlah kolom-kolom dalam buku untuk 1. Tanggal mulai dipinjam, 2. Nama atau nomor anggota, 3. Judul buku, 4. Tanggal harus kembali, 5. Para peminjam. Cara ini juga tidak memerlukan kartu buku. Di tiap buku cukup ditempelkan kartu atau kertas tanggal kembali saja. Selanjutnya, pas foto terbaru. Setiap calon anggota umumnya diminta menyerahkan pas foto sekurang-kurangnya 2 buah. 1 untuk ditempel di kartu anggota dan 1 untuk ditempel di buku registrasi ini, terutama untuk perpustakaan masyarakat atau umum di kota-kota besar yang anggotanya tersebar. Beda dengan perpustakaan desa atau perpustakaan sekolah yang penggunanya sudah tertentu, yaitu anggota masyarakat sekitar dan murid-murid yang dikenal oleh petugas perpustakaan dan guru setempat. Faktor pas foto dapat diabaikan. Selanjutnya, 1. Administrasi pelayanan kartu anggota perpustakaan sekolah. Karena pengguna perpustakaan ini sudah tertentu orangnya, yaitu siswa dan guru di sekolah tersebut, maka syarat keanggotaan terkait dengan pendaftaran masuk sebagai siswa di sekolah tersebut. Oleh karena itu, kartu pelajar juga dapat berfungsi sebagai kartu anggota perpustakaan. Namun demikian, tetap diperlukan peraturan perpustakaan untuk menentukan buku apa dan berapa banyak yang boleh dipinjam serta lama peminjaman. Sanksinya pun perlu ditetapkan bagi yang melanggar ketentuan, namun dengan penuh kebijaksanaan dan kehati-hatian agar tidak mematikan minat siswa berkunjung ke perpustakaan. Peraturan ini dipasang di meja sirkulasi, di papan pengumuman tiap kelas, dan di tempat-tempat lain yang mudah terlihat oleh siswa. Tulisan peraturan dibuat lebih besar dari ukuran mesin ketik biasa, agar mudah membacanya. Berbeda dengan anggota masyarakat, perpustakaan sekolah memiliki anggota yang secara otomatis terdaftar di perpustakaan begitu seseorang menjadi murid atau guru di sekolah bersangkutan. Yang kedua, tata cara penerimaan anggota perpustakaan masyarakat. Tata cara penerimaan anggota perpustakaan perlu ditetapkan sederhana mungkin. Pertama, pendaftaran diminta membaca dengan seksama peraturan perpustakaan sebelum ia mencatatkan nama untuk menjadi anggota. Formulir pendaftaran diberikan kepada calon anggota untuk diisi dengan nama pendaftar, alamat rumah atau pekerjaan, jabatan atau pekerjaan, nomor telepon kalau ada, dan tanggal mengajukan pendaftaran, sebuah fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang sah perlu dilampirkan. Apabila fotokopi sulit diperoleh, cukup dicatat nomor KTP atau SIM atau tanda pengenal yang lain. Dan formulir perlu mencantumkan kalimat yang menyatakan bahwa pendaftar setuju dan patuh dengan peraturan perpustakaan yang kemudian dibubuhi tanda tangannya. Sekali lagi, harus diingat, kondisi masyarakat berbeda-beda, dan ada masyarakat yang kurang paham dan kurang menyenangi birokrasi berlebihan. Sehingga urusan menjadi anggota perpustakaan ini menjadi momok bagi mereka. Walaupun prosedur keanggotaan ini dimaksudkan untuk ketertiban, haruslah dilakukan cara yang lebih kreatif dan inovatif untuk membuat orang tidak enggan menjadi anggota.
Peraturan yang terlalu ketat dan prosedur yang birokratis akan menyebabkan para calon anggota mengurungkan niatnya. Formulir yang telah diisi lalu disusun dalam file menurut nama pendaftar. Di samping file formulir pendaftaran ini, penting sekali kita memiliki buku registrasi atau lazim disebut buku induk anggota perpustakaan. Buku ini berfungsi sebagai alat untuk mengetahui jumlah anggota ganda, mencatat uang pangkal, uang iuran tahunan bila diperpanjang, dan catatan-catatan lainnya. Oleh karena itu, urutan keterangan dalam kolom-kolom buku registrasi ini dimulai dengan tanggal mulai jadi anggota, nomor registrasi, nama anggota, uang pangkal, uang iuran tahunan, misalnya untuk 5 tahun kolom. Selanjutnya statistik. Statistik adalah ilmu tentang pengumpulan data, menggolongkan, mentabulasi, dan menganalisa suatu kegiatan. Dalam perpustakaan yang disebut statistik adalah catatan angka-angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolongkan mengenai kegiatan perpustakaan. Statistik berfungsi dalam beberapa tujuan, yakni yang pertama menyusun laporan, yang kedua mengukur efisiensi berbagai kegiatan dan kinerja pustakawan, yang ketiga menyusun rencana dan jasa perpustakaan, yang keempat bahan pertimbangan dalam penambahan anggaran dan staf, yang kelima sebagai evaluasi kemajuan atau keberhasilan perpustakaan. Selanjutnya ada unsur-unsur yang harus dilaporkan, yakni yang pertama pengadaan bahan pustaka, jumlah koleksi yang dibeli, hadiah. Data ini kelompokkan berdasarkan jenis koleksi dan subjek. Selanjutnya, pengolahan bahan pustaka yang berisi jumlah koleksi yang dikatalog dan yang diklasifikasi. Selanjutnya, keanggotaan, jumlah anggota yang jumlah pengunjung. Selanjutnya, koleksi yang dipinjam, berisi buku yang dipinjam berdasarkan subjek. Selanjutnya, layanan rujukan yang berisi jumlah pertanyaan yang masuk, pertanyaan yang terjawab dalam waktu singkat. Yang selanjutnya, jasa reproduksi, jumlah koleksi yang direproduksi, jumlah yang difotokopi. Baiklah, itu saja hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih guys.